Itu lagi connecting Miss, yang lain 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Kurang Rania sama Kania aja ya kayaknya. Udah Rania joining. Yang lain masih connecting audionya. Lagi connecting. Kania, Sachi. Tinggal Kania sama Sachi kayaknya. Mungkin Sachi mamanya praktek pagi-pagi. Aku lupa. Saya mulai aja ya Bu. Ini di record kok. Boleh. Bisa kirim recordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya untuk di websitenya kan mereka belajarnya long multiplication gitu. Jadi karena biasanya long multiplication kita pakai SPF ya Miss ya. Tapi karena printable-nya nggak enak, udah pernah coba di kelas 3, jadi kita mutusin pakai checkerboard gitu. Walaupun sebenarnya mereka belum nggak apa-apa, jadi kita di checkerboard dulu. Jadi checkerboard itu segede ini ya Bapak Ibu untuk boardnya. Iya. Karena dia bentuknya kotak-kotak gini berwarna. Oh capek. Jadi warna di checkerboardnya sendiri itu ada hijau, green, blue, red. Green, blue, red, green, blue, red. Sebenarnya anak-anak juga udah familiar dengan warna ini. Jadi mereka sudah tahu kalau grade itu unit, lalu tens, lalu hundred, lalu thousand. Kalau ibu bisa lihat di checkerboardnya udah ada tulisannya. Jadi kalau ini 1, ini 10, 100, ada 1000, 10,000, 100,000, 1 million, 10 million, sampai 100 million gitu. Jadi ini bisa perkaliannya bisa panjang banget sebenarnya. Jadi sini ada angka dari 1 until 100 million. Ini untuk multiplikannya. Lalu sini ada angkanya juga, Bapak Ibu. Kalau bisa lihat. Sini ada 1 juga, 10, 100 sampai 1000 aja. Ini untuk multipliernya. Jadi dikali berapanya angka itu gitu. Nanti kita lewat soal dulu ya. Lewat soal langsung begini saja. Lalu untuk main checkerboard ini kita menggunakan small big frame ya. Dekonomial. Tapi dekonomialnya sampai 9 aja. Dan anak udah familiar sama ini juga dari TK. Jadi mereka sebenarnya udah tahu kalau yang red itu 1, hijau itu 2, lalu 3 itu pink, 4 itu kuning, lalu light blue, merah, light blue 5, ungu itu 6, 7 itu putih, 8 coklat, lalu 9 itu dark blue gitu. Jadi untuk checkerboard dari 1 sampai 9. Lalu di checkerboard juga ada ini, mungkin ada Bapak Ibu dapat printable-nya juga. Ada yang angka putih, yang tiles-nya putih, ada tiles-nya abu-abu. Kalau yang putih itu untuk multiplikan. Jadi kalau ada soalnya kayak gini Bapak Ibu, misalnya 234 times 12. Jadi yang atasnya ini multiplikan namanya. 12 ini multiplier. Jadi 234 dikali 12 kali. Istilahnya gitu. Jadi yang multiplikannya itu kita ambil, Ibu bisa lihat tiles untuk multiplikannya ada warna hijau, biru, dan merah. Ini sama, berarti kalau hijau itu bisa unit, bisa 1000, biru itu bisa 10, merah itu bisa 100 gitu. Lalu untuk yang abu-abunya, itu untuk multipliernya, dikali berapa kalinya gitu. Sama kalau warna hijaunya itu 10 atau 1 unit atau 1000, lalu ini 100, lalu ini 10, lalu ini 100 gitu. Nah kita langsung aja Bapak Ibu, ini saya taruh di sini.
Ini multiplikannya di sini, multipliernya di sini, biar nggak lupa aja. Biasanya anak-anak itu kita kasih mereka untuk gimana caranya naruh angkanya gitu. Misalnya saya ambil satu merah. Kalau saya taruh sini, kalau saya taruh satu merah di sini, berarti ini 1. Tapi kalau saya taruh satu bit merah di tempat tens, berarti ini 10. 10, karena ini 1, 0. Berarti 10. Gitu. Kalau saya pindahin ke sini, ini berarti 100, karena ini 1, 0, 0. Jadi 100. Dan, oh ya, salah satu rules-nya checkerboard itu, dalam satu kotak hanya boleh 1 bit aja. Gitu. Jadi, kalau ada beberapa bit, kita harus exchange ke 1 bit gitu. Nanti pakai soal lebih. Oh, nanti pakai soal nanti kelihatan. Biasanya tuh kita biasanya kenalin dulu. Misalnya ada soal 2542. Gimana cara naruhnya di checkerboard? Kita taruh sini dulu. Nah, kelihatan ya kan? Unitnya 2. Unitnya 2, berarti ngambil yang hijau 2, taruh di sini. Lalu 5, berarti yang biru, taruh di sini. Lalu, maaf, 40-nya di biru. Lalu 500 di sini. Lalu 2000, ini 2000 di sini. Berarti kalau di boardnya, ini kita bacanya, ini ada 2. Tapi di sini 1000, berarti ini 2542. Gitu, berarti ya kita biasa samain dulu gimana caranya biar mereka ngerti aja gitu. Oh, ini berarti udah benar. Sampai sini sudah paham ya Bapak Ibu? Udah ya? Miss. Hai Pranaya. Gitu. Biasanya sebelum mereka masuk ke soal, mereka paham dulu untuk naruh place value-nya gitu. Jadi udah nyampe situ. Biasa kalau di soalnya bisa sampai 6 million sih, cuma kita nggak mau. Gitu. Jadi kita langsung ke soalnya aja ya Bapak Ibu. Jadi pas mereka nulis di bukunya, kan biasanya kita nulis perkalian itu mulai dari kiri semua ya. Tapi karena ini long multiplication, jadi kita mulai dari salah. Biasanya kalau kita nulis buku itu dari kanan. Cuma kalau multiplication kita mulai dari kiri karena hasilnya hasilnya itu memanjang sini gitu. Jadi misalnya nih 234 times 12. Ini multiplikannya, ini multipliernya. Jadi multiplikannya jadi kita ambil ininya dulu Bapak Ibu. Taruh bawah aja. Unitnya 4 untuk multiplikannya. Jadi kita cari dulu 4. Ini 4, kita taruhnya di bawah sini. Kelihatan ya Bapak Ibu? Jadi taruhnya di sini. Di sini 4, biar kita tahu soalnya. Lalu 330 yang biru. Ini yang biru. Sini. Lalu 200. Di sini taruhnya. Gitu, berarti ini multiplikannya. Lalu multipliernya 12. Berarti ambil 12 itu kan 2-nya unit. Berarti ambil abu-abu yang hijau. Taruhnya di sini dulu. Lalu satunya hilang. Coba.
Ganti soal. Ganti soal. Kita ganti soal ya, Bu. Tapi yang mana coba? Ada lagi kali, ada. Bentar ya, Bapak Ibu. Oh my god. Ada. Ada satu. Oke. Jadi mereka nulis angka soalnya di sini dulu. Jadi itu 234 times 12. Ini 12. Sini. Sampai sini udah paham ya Bapak Ibu? Ya. Lalu kita mengerjakan dari unitnya dulu, multiplier unit. Jadi kita ngerjain yang 2 dulu, dan satunya kita tutup. Iya. Biar anak yang fokus ke angka 2-nya, angka unit 2-nya dulu. Gitu. Jadi kalau kita naruh di sini, berarti pengerjaannya di yang baris di sini aja. Kalau multiplier di 10, berarti pengerjaannya di sini. Kalau multipliernya 100, pengerjaannya di sini. Karena ini unit, jadi kita pengerjaannya sini dulu. Jadi 4 times 2. Berarti 4-nya ada 2 kali. Jadi kita ngambil bits 4-nya 2 kali. Jadi kayak gini dulu. Mau didiriin aja sama aja. Lalu 3 times 2, berarti 3-nya 2 kali. Lalu kita ambil 3-nya 2. Lalu 2 times 2, berarti ngambil 2-nya 2 kali. Dah. Sampai sini sudah paham ya Bapak Ibu? Ya. Agak panjang prosesnya. Agak panjang prosesnya. Jadi kan kita ada rules-nya kalau satu kotak ini hanya boleh 1 bit saja. Jadi kita exchange ini 4 tambah 4 berapa? Oh 8. Jadi kita exchange sama 8. Yang 4-nya ini kita taruh, kalau di printable ini nggak terasa. Jadi taruh di bawahnya dulu. Jadi jangan taruh di tempat kotaknya dulu, biar kalau ada salah kita bisa lihat. Gitu. Lalu kita exchange ke 8. Ini 3-nya ada 2, berarti 6. Exchange ke yang 6 bit. Gitu. Lalu 2-nya ada 2, berarti 4. Taruh sini dulu. Exchange ke 4. Dah, berarti ini udah 1 bit semua. Lalu kita bisa nulis di bukunya. Kita bisa nulis di bukunya. Di sini ada 8. Berarti sini taruh 8. Gitu. Lalu sini ada 6. Tadi ada 6. 6. Gitu. Lalu sini 4. Kita tulis 4. Jadi nulis di bukunya kayak gini dulu. Gitu. Udah paham ya Bapak Ibu? Sampai sini. Nah, ini kan baru times 2-nya aja. Times 1 dulu. Jadi baru dari 12 baru 2-nya doang, 10-nya belum. Jadi yang ini ditutup. Yang ininya buka. Biar mereka konsentrasi ke angka 1 tens-nya aja. Ini bukan 1 tapi jadinya, tapi 10. Karena ini biru dan 1. Dan ini mulainya dari tens juga. Jadi misalnya 4 times 10, pastinya 40. Jadi kita ambilnya 1 4 aja. Gitu. 3 times 10 itu 300. 3 aja. Benar dong. 200 times 10 berarti 2000. Misalnya 2 kali 1 udah 2. Berarti kan sekali aja 2. Berarti gitu. Nah, kalau ini kan udah 1 bit semua ya Bapak Ibu. Berarti nggak usah di exchange. Berarti ini udah selesai, udah 1 bit terusnya. Lalu cara penulisannya adalah, kan ini biru ya Bapak Ibu. Berarti ini bukan unit ininya. Jadi kita tanya lagi, 4 times 10, kalau ini 10, berarti berapa? 40 or 4? Oh, 40. So, we write here 40. Gitu. Iya. Begitu Bapak Ibu? Ya. Lalu, Boleh tolong diulang, Miss, yang terakhir, Miss, sorry. Yang apa? 40 boleh tolong diulang sekali lagi.
Ya, karena ini yang tricky sebenarnya. Jadi kan kita lihat di sini, ini biru ya Bapak Ibu, dan ini 10. Jadi ini 40. Jadi 4 di tempat biru itu 40. Jadi 4 times, karena ini 1 berarti 10. 4 times 10 is 40. Karena ini biru dan hijaunya sudah ada di sini nggak ada, jadi 0. Jadi 40. Jadi 40. Gitu aja dulu Bu. Udah ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu di sini itu 3 times 1, 30 times 10. Sehingga cuma 3 aja ya Bapak. Jadi kita tulis aja sebenarnya 3 gitu. Lalu sini cuma ada 2. Lalu kita lanjut sini ada 2. Udah jadinya nulisnya kayak gini dulu. Kita bawahnya masih ada lagi. Sampai sini udah paham ya Bapak Ibu ya? Udah ya. Lalu ini yang bagian serunya. Lalu bagian serunya adalah kita sliding ke sesama Hierarki. to the same hierarchy. Jadi karena ini unit nggak ada, terus ini kan sama-sama biru ya Bapak Ibu. Jadi ini di sliding, sliding kayak gini. Biru ke biru, merah ke merah, hijau ke hijau. Jadi semuanya tuh ke same color code. Iya, ke same color code dan semuanya tuh ke baris pertamanya karena itu hasilnya di situ. Selesai ya Bapak Ibu ya. Nanti kita ulang lagi Bapak Ibu. Jadi kan kita udah nulis nih. Jadi kan kita belum tahu kan hasilnya berapa karena harus ditambah semuanya gitu. Jadi ditambahnya tuh kita ikutin aja karena ini biru ke biru, kita taruh sini. Karena ini merah, kita taruh sini. Hijau sama hijau, kita taruh sini. Gitu. Ini sebenarnya hasil dari perkalian itu. Cuman kita balik lagi ya ke rules kalau satu kotak itu cuma punya satu bit, satu bar aja. Jadi ini udah 1 bar, berarti ini 8. Berarti di soalnya tulis 8. Gitu. Oh capek. Lalu ini 6 dan ini 4. Berarti 6 plus 4 is 10. Itu juga nih. 10 itu kan 10 nggak ada kan? Iya, 10 itu kan 1-0 ya Bapak Ibu. So we can ask the children which one is the unit Ibu, which one is the 10. In the 10 1 and 0, right? So the unit is 0 means nothing. Mana tadi? Ini. Tadi di sini. Means nothing. So the 10. Tingpai. Ini ya. Okay. So the unit is 0. 0 means nothing. We can we don't have to put anything here because it's 0, right? Yeah. So we can put the 1 here. Karena sebenarnya kalau kita put 10 aja nih 1 0 gitu. Kan tadi 6 tambah 4 itu 10. Jadi 100 ini. Jadi 100. Tapi karena emang kita nggak ada 10 untuk di checkerboard, jadi 110. Jadi 1-nya taruh sini, hasilnya 0. Gitu. Sudah ya Bapak Ibu. Agak complicated ya. Lalu ini ada 3, jadi kita tambahin aja 1 tambah 4, 5 tambah 3, berarti 8. Berarti ambil yang 8. Ininya taruh bawah dulu. Gitu. Lalu ini udah 1, berarti nggak usah. Berarti ini hasilnya Bapak Ibu. Kita record, ini tadi 0, 100-nya 8, ini 2. Berarti hasilnya di bawah sini, 2,808. Berarti gitu. Untuk pengerjaan long multiplication di checkerboard. Untuk long multiplication. Jadi emang caranya juga long ya Bapak Ibu. Kita coba satu soal lagi ya Bapak Ibu ya. Miss, tanya dong, Miss. Iya. Itu yang disimpan di bawah itu kan tadi Miss bilang yang warna-warni itu simpan di bawah, jangan dibalikin ke kotaknya. Tapi sebenarnya nggak dipakai lagi ya, Miss ya? Ya sebenarnya nggak dipakai lagi. Jadi sebenarnya kalau kita di kelas, jadi pas anaknya udah selesai, kita bisa cek
hasilnya dari sini gitu. Jadi pas kita bilang, pas misalnya anak Miss nih aku udah nih nomor 1 gitu. Jadi kita cek dulu apakah dia efisiensinya udah benar atau belum, hasilnya udah benar atau belum dari sininya. Cuman kalau emang mau ditaruh lagi juga nggak apa-apa sih. Jadi buat memudahkan si gurunya juga ibu bapak anak-anak misal kalau ternyata ini kok tiba-tiba harusnya 8 kok 7 ya. Iya, benar. Dulu ya. Kita buktiin ke anak-anak berarti kamu saat itu 8 bukan 7. Lain pas dia 4 tambah 4, 8, dia naruhnya yang 7 gitu. Kan salah ya Bapak Ibu. Jadi kita pasangnya, ini kan 8, harusnya ngambil yang ini. Biasa sih kalau udah selesai lain, kita ngecek ibu sini dulu. Ngecek dulu. Misal kalau ke lain berikutnya. Biasanya juga kita ngerjainnya nggak banyak soal dalam sehari, ya paling cuma 1-2 soal gitu dalam sehari gitu. Jadi kita misalnya kalau di workbook kan ada 9 soal ya. Jadi saya nanti bilangnya kerjain 1 soal aja dulu sehari gitu. Kita coba soal yang baru. Oke. Mau yang lebih kompleks apa yang sederhana dulu Ibu? Sederhana dulu. Iya, masih nggak ada ini tahu. Ini minggu ini nanti mulai pakai checkboard. Mulainya minggu depan. Masih minggu depan. Jadi minggu depannya lagi, 2 minggu lagi. Jadi minggu depan kita masih pakai STEM game dulu. Jadi biar anaknya nggak kaget juga pakai checkerboard. Jadi biar mereka biasa dengan STEM game, dengan multiplication yang multiplier yang 1 dulu, baru minggu ketiganya baru kita mulai pakai checkerboard. Cuman itu pun kita schedule-nya 2 hari Bu, biar anaknya terbiasa dulu gitu. Kita nggak terlalu maksain sih, cuma mereka agak biar familiar aja gitu. Soal kedua, soal lagi ya. Mau yang kompleks apa yang masih sederhana Bapak Ibu? Sederhana. Jadi sebelum ke soal berikutnya kita mesti clean up dulu biar nggak bingung. Dan di checkerboard ini terlihat sekali Bu Bapak konsep multiplication-nya. Jadi kayak multiplication is adding the same number for several times. Nah di sini jadi kita bisa lihat tadi berapa ya, harus berapa kali tampil gitu, dan itu hasilnya langsung di extend di sini. Lalu yang ini aja nih. Ambil dari buku aja. Soalnya baru ya Bapak Ibu. Misalnya, ini kita pakai color code biar gampang aja. 327 times yang 12 lagi. Itu aja. Hah? Yang 500. Iya. Itu yang Itu kali 31. ganti Bapak Ibu. Iya. Iya. Kali 30. Berarti soalnya 536 times 31. 536 begitu kita ambil dulu ininya untuk naruh soalnya. Berarti 5 di sini 3 sebenarnya 5 6. Lalu untuk multiplayernya 31.
Kita mulai ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kita mengerjakan yang unit multiplier unit dulu. Jadi ini ditutup dulu. Gitu. Lalu kita kali 6. 6 times 1, berarti 6-nya satu kali aja. Jadi kita ambil satu kali. Gitu. 3 times 1, or 30 times 1, berarti 3-nya satu kali aja. Gitu. Lalu, this is 500 times 1, atau 5 times 1, 5-nya berarti satu kali aja. Oh, ini berarti udah satu bit semua nih. Berarti kita nggak usah exchange lagi, kita tinggal nulis aja di soal di itunya, di jurnal ya, di bukunya. Udah, berarti yang unitnya udah. Lalu kalau ini udah selesai, once-nya ditutup, 3-nya dibuka. Berarti 6 multiplied 3. Jadi ngomongnya 6 is multiplied by 3. 6 is multiplied by 3. Berarti 6-nya ada 3 kali. Jadi kita ngambil 6 ininya 3 kali. Taruh di sini dulu. Lalu 3 multiplied by 3, 3-nya ambil 3 kali. Lalu 5 multiplied by 3, berarti 5-nya 3 kali. Karena ini dalam satu kotak bitsnya masih banyak, berarti kita ubah lagi nih Bapak Ibu. Ini adalah 6 times 3, 18 ya. 18 itu kan berarti kita ngambilnya 1 dan 8. Gini Bapak Ibu ya, 1 dan 8. Berarti kan 6, 6, 6, itu berarti kan 18 ya Bapak Ibu. Karena kita kembali ke rules-nya kalau satu bits itu, satu kotak itu 1 bar, berarti 8-nya di sini, 1-nya di sini. Ini taruh di sini. Sampai sini ngerti ya Bapak Ibu? Iya. Miss. Iya. Lalu sini ada 4, jadi kita tambahin semuanya. Ini kan 3, berarti 3, lalu 6, 9, lalu 10. 10 itu kan 1 dan 0, berarti 1 aja. 1 dan 0, 1, 0. Kan gitu ya Bapak Ibu. Lalu ini digabung lagi. Perkiraan. Terus ini digabung lagi. 5-nya 3. Anaknya kalau nggak hafal multiplication juga nggak apa-apa Ibu, dihitung satu misalnya 1, 2, 3, 4, 5, itu nggak apa-apa sih Ibu, kita sabar aja sebenarnya. Gitu. Jadi ini 15 tambah 1 berarti 16 itu kan 1 dan 6 kan 16 itu 1 dan 6, jadi sama Ibu, kita naruhnya satu-satu, 6-nya sini, 1-nya sini. Gitu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Ya. Lalu sliding. Same color. Blue itu blue, red nggak ada, lalu green to the green, lalu blue to the blue. Jadi ini hasilnya. Tapi yang kita ingat lagi ya, kalau satu kotak harus 1 bar doang. Nah ini ada 2 nih. Kita exchange lagi ke 1 bar aja. Ini berapa? 8 tambah 3. Sampai 11. Itu nggak ditulis dulu, Miss? Yang itu? Oh iya, lupa. Oh ya, kalau udah 1 bar semuanya kita tulis dulu. Ya aku kira juga lupa. Tadi kan ini 8 ya. Ingat lagi ya Bapak Ibu, karena ini biru berarti 80 gitu. 80. Untuk yang lainnya tinggal ikutin aja. Oh ini kosong. Berarti kosong. Oh ini ada 6. Berarti 6. Terus ada 1 gitu. Baru habis ditulis lagi. Sliding. Terus karena masih ada yang belum 1 bar doang,
kita tambahin lagi. Oh iya. 8 tambah 3 itu 11. Berarti kan kalau 11 satu-satu gini ya Bapak Ibu. Satu berarti satu sini, satu sini. Ini taruh. Lalu sini masih ada 2 bar lagi. 6 tambah 1, salah 5 tambah 1, itu 6. Berarti X-nya 6. Berarti udah semua ya Bapak Ibu, udah satu semua. Berarti di sini hasilnya. Lalu ini 6. Di sini 1. Di sini ada 6. Lalu 6, lalu 1. Berarti hasilnya kayak gitu. Udah. Ada pertanyaan kah Bapak Ibu? Kalau nulis gitu emang perlu ya, Miss? Atau langsung nunggu hasilnya aja kayak gini di akhir? Ditulis Ibu, soalnya biar anak-anak tahu prosesnya Ibu. Oh, oke. Jadi di workbook-nya kan udah ada kotak-kotaknya Bapak Ibu. Jadi ditulis aja prosesnya. Biar kelihatan juga kan, biar apa? Kalau ada yang salah ya. Iya, kalau ada yang salah. Sama tadi kan kita kan juga minta untuk anak-anak lebih ke kanan, nulisnya dari kanan ya bisa jadi ya. Soalnya akan memanjang ke kiri. Nah, memanjang ke kiri itu untuk prosesnya. Jadi kan bukunya biasanya kalau kita nulis motivation tuh soal dari sini ya Bapak Ibu. Jadi kita nulis sekarang dari sini biar bawahnya itu bisa panjang. Misalnya tadi kan 536 times 31. Berarti nulis soalnya kayak gini. Tapi kan di workbooknya udah ada soalnya. Tapi kalau misalnya Ibu mau ngasih soal sebenarnya soal lain di rumah, jadi nulisnya dari kiri nanti jadi ini sepanjang. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Berarti low multiplication ini bisa pakai apa aja ya sebenarnya. Ada checkerboard, ada stem game, ada LBF, LBF. Cuman untuk term ini dan kita lagi juga, jadi pakai checkerboard dulu. Dan ini lumayan konkret juga Ibu, jadi mereka tahu 6 kali 3, oh dia tahu nih 6-nya ada 3 gitu. Jadi ini termasuk konkret juga. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Miss mau tanya, ini anak-anak misalnya kalau udah udah gedean gitu, terus mereka kan nggak pakai tools, itu nanti sasarannya mereka akan ada dalam bayangannya mereka si checkerboard ini atau gimana sih? Atau hanya untuk di awal sebagai pengenalan konsep aja? Atau gimana gitu? Iya Ibu, jadi kayak buat pengenalan konsep Ibu. Jadi kan di sini kan kelihatan banget Ibu ya. Jadi kayak multiplication-nya. Kalau misalnya adding the same number for several times. Dan kita juga kasih tahu prosesnya. Kan kalau kita kan selama ini kan kalau misalnya perkalian atau apa segala macam tinggal semuanya instannya Ibu ya, gini tanpa ada proses. Oh ternyata ada proses exchanging-nya dan mereka juga bisa melihat konfliknya di sini. Seperti itu Ibu. Jadi nanti sebenarnya sih kalau misalnya dilatih terus anak-anak akan mulai terbiasa dan paham sendiri Ibu konsep multiplication-nya dan mudah untuk mengingat perkalian tersebut seperti itu. Jadi nantinya perkaliannya sesudah mereka paham, mereka kemudian perkalian biasa akan mudah gitu ya, akan dengan cara yang biasa udah akan akan bisa gitu ya. Jadi makanya kalau di kelas kita emang minta mereka untuk mainin ini terus gitu, yang konkret, pakai apa harus yang konkret gitu. Jadi nanti mereka pas di uppernya sih insya Allah mereka nanti bisa gitu. Pas upper udah biasa gitu, nggak perlu checkerboard gitu ya Miss ya? Masih pakai checkerboard sih iya. Cuman nanti dia terkonsep sendiri kalau perkaliannya kayak gimana. Tanya semua udah. Miss. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Miss, kalau metode zaman dulu ya, kan itu kita lebih hafalan ya perkalian itu.
1x1, 1x2 kayak gitu ya. Nah ini kalau untuk anak Montessori sendiri kira-kira, jadi kan kesannya agak lambat ya mereka itu kalau untuk menjawab perkalian atau apa. Itu gimana ya untuk konsep hafalannya mereka itu? Apakah memang nanti diajarkan atau gimana ya? Kalau udah biasa pakai aparatus yang konkret, insya Allah udah ke konsep sendiri di memori juga sih Ibu. Jadi lebih gampang, mereka akan dengan sendirinya hafal tanpa harus dipaksa. Misalnya 3 kali 3 berapa, ini kali 3 berapa, karena udah. Dan dari model sendiri nggak ada yang harus mereka hafal gitu ya Mas ya, gitu. Makanya dari minggu awal tuh kita banyak apa tuh kalau di lower B saya selalu bilang buat nulis multiplication sih gitu. Gitu. Jadi ayo kita main, oh ada waktu nih ayo main multiplication gitu. Jadi mungkin Dega bisa, kan ada tuh mainan game online tentang multiplication, itu bisa dimainin juga Ibu gitu. Jadi misalnya di encourage aja itu untuk dia nulis soal, terus dia kan ada tuh yang multiplication chart itu yang fingering, bisa maksudnya dilatih aja terus gitu. Di sekolah sih biasanya kita gitu, jadi biar kita sih nggak nyuruh mereka hafal, cuma kita kasih soal, mereka nanti ini sendiri gitu. Nah mereka jadi kayak ke konsep sendiri di memorinya. Oh aku tahu nih 4 times 3 is 12 gitu. Oh yaudah tulis gitu. Bagaimana? Ada lagi Bapak Ibu? Paling misalnya kalau nanti ini lagi yang apa sih bagus? Enggak, ini ada virtualnya juga ya? Ada tahu? Ada virtualnya juga gitu. Jadi virtualnya ada Miss? Ada virtualnya. Mau saya tunjuk. Saya kasih lihat virtualnya dulu ya Bapak Ibu. Sudah ada Bu di share screen-nya? Ya. Ibu kalau mau main-main mengajak handphone bisa di sini juga. Boleh Miss. Boleh. Iya. Ini sama juga sebenarnya. Saya pernah coba sih, cuma emang kita sabar aja kalau pakai mouse ya Bapak Ibu. Ngedrag pakai mouse-nya agak susah. Ya, kayak Golden Beats ya Miss ya. Jadinya pegel juga ya. Yang virtual juga gitu. Jadi sama sih ini sama persis sama yang kita konsepnya. Cuman paling di ininya aja nih yang nggak berwarna. Tapi sama aja sebenarnya. Ada lagi kan Bapak Ibu? Jadi warna nanya-nanya nggak apa-apa Bu, japri nanti. Jadi warna dasar di number tiles ini kalau biru berarti dia tens gitu ya? Ya. Oh, jadi kalau warna dasarnya merah itu hundreds gitu. Berulang. Sama hijau unit atau thousands gitu ya? Berulang karena kan last value itu tiga warna doang. Ya. Green, 10, red, green, 10, red, green, 10, blue. Green, blue, red, green, blue, red. Warna dasar. Green, red, blue. Iya. Sama warnanya aja ya berarti. Warna checkerboardnya ya. Kalau biru ini berarti 1 million. Mbak kenapa mute? Yang ngapain? Bilang aku 10,000 gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Nanti insya Allah anaknya 980. Hai Danang. Nanti Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu untuk checkerboard? Cukup ya Bu. Mungkin cukup ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada apa, nanti saya bisa tunjukin lagi. Mungkin lewat Japri atau apa. Tanya aja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Saya terbuka WhatsApp-nya.
kok, Miss. Sampai sini aja Bapak Ibu karena habis kelas 3. Makasih banyak ya Bapak Ibu untuk waktunya. Terima kasih Miss Hafsa. Makasih, Miss.